Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Restu Adinda, NIM 19010101137, kelompok 8, semester 4, kelas D, Pendidikan Agama Islam pada mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Samsul Arifin MA. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam terpadu. Sekolah dengan embel-embel Islam terpadu di sini merupakan pendatang baru dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Nah, meskipun tergolong baru, akan tetapi sekolah Islam terpadu ini sangat eksis di kalangan Muslim di Indonesia. Nah, khususnya di daerah perkotaan. Pada tahun 1980-an, sekolah dengan embel-embel Islam terpadu ini telah banyak bermunculan di Indonesia. Konsep pendidikan Islam terpadu ini diprakarsai oleh para aktivis dakwah dari beberapa universitas negeri di Indonesia. Nah, hal ini cukup menarik kan, mengingat seharusnya diperkarsai oleh aktivis dakwah dari pendidikan tinggi agama Islam. Tetapi di sini pendiri dari sekolah Islam berbasis terpadu didirikan oleh beberapa aktivis atau pemuda dari Universitas Negeri Indonesia atau universitas umum ya. Kemudian hal ini tidaklah muncul secara tiba-tiba, akan tetapi dilatar belakangi oleh sesuatu. Nah, jika dilihat dari sejarah pendidikan terdahulu, akan kita temukan adanya konsep pendidikan Islam terpadu. Contohnya pada pendidikan yang didirikan oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 di Sumatera Barat, yaitu bernama Abadiyah School. Nah, meskipun awalnya di sini sekolahnya itu berbentuk madrasah, tetapi pada akhirnya berubah menjadi sekolah Islam terpadu. Kemudian adanya faktor dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum di dalam sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia diyakini bukan satu-satunya alasan lahirnya ide atau gagasan pendidikan Islam terpadu ini. Nah, akan tetapi ada beberapa faktor. Nah, seperti ideologi atau pemikiran bahwa ajaran Islam itu bersifat universal dan komprehensif. Artinya bahwa adanya semangat yang mendorong untuk merealisasikan bahwa sekolah sebagai miniatur daripada kehidupan Islam Indonesia. Semangat merubah sistem pendidikan dikotomi sekuler di sini menjadi dorongan yang paling kuat dalam menggagas berdirinya sekolah Islam terpadu di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hasil lulusan model pendidikan umum dianggap tidak mampu menjawab tuntunan dan kebutuhan zaman. Kemudian faktor-faktor lain selain daripada faktor yang saya sebutkan terlebih dahulu tadi, juga ada faktor lain seperti faktor pemenuhan lapangan kerja, kemudian pemenuhan ekonomi yang pada aktivis pergerakan Islam tersebut yang merasa tidak mendapat tempat dan kurang berkenan masuk menjadi pegawai negeri sipil seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Richard Alisehan dari kelompok 8 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu konsep pendidikan Islam terpadu. Keterpaduan kurikulum kepribadian Islam dan ilmu kehidupan Islam. Tujuan ini merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim dalam seluruh aktivitas sehariannya. Identitas kemusliman akan nampak kepada kepribadian seorang muslim, yakni pada pola berpikir akliyah dan pola bersikap nafsiyah. Keterpaduan pendidikan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Secara faktual, pendidikan melibatkan 3 unsur pelaksana, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kondisi faktual objektif pendidikan saat ini, ketiga unsur pelaksanaan tersebut belum berjalan secara sinergis. Di samping masing-masing unsur tersebut juga berfungsi sangat benar, sinergi negatif antar ketiganya memberikan pengaruh kualitas proses pendidikan secara keseluruhan dengan melakukan optimasi proses belajar mengajar serta melakukan upaya minimasi pengaruh negatif yang ada pada saat yang sama meningkatkan pengaruh positif pada anak didik. Diharapkan pengaruh yang diberikan pada pribadi didik adalah positif sejalan dengan ajaran Islam. Makna terpadu. Istilah terpadu ini menjadi tren bagi pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun jika diperhatikan tren ini tidak memiliki pemaknaan yang sama dalam penggunaannya. Kehadiran sekolah Islam terpadu membuat banyak kalangan menjadikan sebagai brand lambang dari sekolah. Ini artinya istilah Islam terpadu dianggap mampu memberikan kepercayaan kepada publik akan lembaga pendidikan sekolah yang dikelola umat. Seperti yang dijelaskan bahwa Islam terpadu merupakan antinesa dari ketidakpuasan atas sistem sekolah nasional yang menurut para pegagasan kurang memberikan porsi yang cukup untuk pendidikan agama Islam. Namun sayangnya, menurut Suryano, sekolah-sekolah Islam terpadu justru paradoks. Sebab pada dasarnya sekolah Islam terpadu tidak bisa lepas dari sistem nasional. Hal ini menurutnya dapat dihindari berbagai faktor, diantaranya penggunaan sekolah, adopsi kurikulum, penyelesaian sistem ujian, supervisi guru-guru sekolah terpadu. Dalam perkembangan istilah Islam terpadu ini, ada yang mengubahnya dengan lain, tentunya dengan tujuan yang bisa sama tapi bisa berbeda, seperti Islam integral yang menggunakan terpadu saja tanpa label kata Islam dengan simbol lainnya, misalnya terpadu Al-Hikmah Muhammadiyah dan lain-lain. Meskipun sama menggunakan slogan terpadu, ada beberapa perbedaan pemaknaan istilah terpadu tersebut di kalangan penyelenggara pendidikan Islam terpadu. Apapun pemaknaan masing-masing sekolah Islam terpadu terhadap konsep terpadu tersebut menunjukkan bahwa konsep pendidikan Islam terpadu menjadi tren dan kemajuan yang positif bersejarah pendidikan Islam di Indonesia dengan arti keagamaan, pemaknaan, dan pemahaman terpadu. Dalam tren ini, istilah pendidikan Islam akan memperkaya nuansa sejarah pendidikan Islam di Indonesia untuk tidak perlu dilakukan standarisasi agar dapat memacu masing-masing lembaga untuk mengembangkan sistem pendidikan menjadi dapat lebih baik. Biarkan masyarakat menilai sendiri karena mereka yang akan merasakan manfaat dan hasilnya. Dan lebih penting, sekolah Islam terpadu terlibat memperkaya khazanah sejarah pendidikan Islam Indonesia. Sekiranya dari saya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan konsep dan praktik pendidikan Islam terpadu. Di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, ayo kita bahas kelebihannya. Untuk kelebihan pendidikan Islam terpadu di sini ada beberapa, yaitu pertama, fasilitasnya lengkap, yang kedua, bisa full day, yang ketiga, bekal ilmu agama yang kuat dan banyak. Nah, yang keempat itu banyak kegiatan positif. Yang kelima, guru ramah dan gampang minta keterangan apapun. Nah, yang keenam, ekskul lebih banyak. Yang ketujuh, banyak kegiatan di luar sekolah. Nah, untuk kelemahannya sendiri ada beberapa juga. Yang pertama yaitu biayanya yang mahal. Nah, yang kedua, jadwal sekolah yang lebih padat dan banyak. Nah, yang ketiga, kegiatan di luar libur. Yang keempat, pergaulan yang kurang luas. Nah, dan yang kelima yaitu anak terlalu lelah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.